Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah rahimakumullah taala, kembali kita pada kesempatan kali ini yaitu pada tanggal 4 Muharram 1448 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama kembali belajar bersama-sama dari kitab Manhajul Qasid, sebuah ikhtisar daripada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pembahasan tentang adab-adab, yaitu adab-adab terkait dengan interaksi kita ke sesama manusia. Ikhwani fillah rahimakumullahu taala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pembahasan kita sudah sampai pada eh, di antara adab-adab yang beliau bahas adalah adab-adab terkait dengan hak sesama manusia. Di antaranya, sebagai lanjutan daripada pembahasan yang lalu, an yabda'a bisalami ala kulli muslim qabla an yukallimah, yaitu mengucapkan salam kepada sesama muslim sebelum kita memulai percakapan dengannya. Dan adab ini sayang sekali sangat jarang diamalkan oleh kebanyakan orang, bahkan di kalangan para penuntut ilmu. Dan ini sudah seharusnya menjadi tradisi kita, sebelum memulai percakapan dengan orang lain, hendaknya kita mengucapkan salam. Wamina sunnah al-musafahah. Di antara sunnah yang perlu untuk kita kerjakan dan yang merupakan hak daripada saudara kita adalah bersalaman. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimain iltaqaya." Tidaklah dua orang muslim bertemu. Fa akhadha ahaduhuma biyadi sahibihi, kemudian salah satu di antara keduanya menggenggam atau menyalami saudaranya. Illa kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla an yahdura du'aahuma. Sudah menjadi keniscayaan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa keduanya, wa alla yufarriqa baina aydihima hatta yaghfira lahuma. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi keniscayaan baginya, tidaklah keduanya berpisah kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni keduanya. Hadis ini hadis yang dhaif. Hadis yang lain yang disebutkan idza safahal mu'minul mu'mina nazalat alaihima mi'a rahmah tis'ah wa tis'una li absyahima wa ahsanihima khuluqa. Apabila seorang muslim menyalami mukmin yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan baginya 100 rahmat. 99 bagi orang yang paling baik akhlaknya di antara keduanya. Hadis ini juga hadis yang lemah. Kemudian beliau di sini mengatakan wala ba'sa bitakbili yadil mu'azzam fid din. Tidak masalah mencium tangan orang yang dimuliakan dalam agamanya. Wala ba'sa bil mu'anaqah, dan tidak juga bermasalah apabila kita saling berpelukan satu sama lain. Ini juga tentunya jika dengan catatan jika hal tersebut aman daripada fitnah. Mengingat di zaman kita ini sudah terjadi banyak penyimpangan dari sisi ini, maka perlu diperhatikan. Jadi mencium tangan itu sekali lagi diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ini pendapat jumhur ulama. Dianjurkan kita mencium tangan, terutama orang saleh yang diagungkan atau dimuliakan, kemudian pemimpin yang adil, dan juga kedua orang tua. Wala ba'sa bil mu'anaqah, dan tidak juga masalah jika saling memeluk satu sama lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menyambut Ja'far setibanya beliau dari Habasyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memeluk beliau. Dan ini adalah sebuah hadis, ya, yang menjelaskan bahwasanya itu pernah dilakukan. Walaupun hadis ini dihukumi oleh Imam Tirmidzi sebagai hadis yang mursal. Nah, terkait dengan mencium tangan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah
pernah mengutus Ibnu Umar bersama dengan sebuah tim ekspedisi untuk sebuah sebuah misi pada saat itu, misi jihad tentunya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mendekat kepada Nabi, mencium tangan Rasulullah. Dan hadis ini dihasankan oleh para ulama. Oleh karenanya mencium tangan menjadi sesuatu yang wajar sebenarnya dalam agama kita. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika seseorang ingin dan senang apabila dia dicium tangannya. Jadi eh, ini kita berbicara sebagai murid misalnya. Kita membicarakan ini kepada murid untuk mencium tangan gurunya, untuk menghormati gurunya. Adapun sang guru, ya, apabila muridnya tidak mencium tangannya maka tidak boleh menuntutnya. Allah taala alam. Wa amal akhdhu birikabi li tauqiril ulama. Adapun mengambil tali pelana kuda atau unta atau tunggangan sang guru untuk memuliakan mereka, ini dikerjakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan dilakukan oleh Ibnu Abbas kepada Zaid bin Thabit. Nah, ini Ibnu Abbas ini sahabat junior, sementara Zaid bin Thabit adalah sahabat senior. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berguru kepada Zaid bin Thabit. Dan banyak sahabat yang lain juga berguru kepada Zaid bin Thabit, di antaranya adalah Ibnu Umar yang barusan kita sebutkan namanya. Wal qiyamu ala sabilil ikram li ahli fadli hasan. Nah, kata beliau, kita berdiri untuk menyambut orang yang mulia itu adalah sesuatu yang baik. Dengan catatan, ya, ini tidak dituntut oleh orang yang datang tersebut. Memuliakan seorang muslim itu diperbolehkan. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bahwasanya apabila Fatimah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, kemudian mencium kening Fatimah dan menundukkannya di tempat duduk beliau. Demikian pula apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah Fatimah, maka Fatimah pun berdiri mencium Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menundukkannya di tempat duduk Fatimah. Dan ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ada sebuah hadis yang mengancam seseorang yang suka apabila orang-orang berdiri menyambutnya. Dan ini man ahabba an yatamassalan nasu ilaihi qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang suka orang-orang berdiri untuk menyambutnya, maka bersiap-siaplah eh, dengan tempatnya di neraka. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini menceritakan tentang orang yang suka apabila orang lain berdiri untuk menyambutnya. Adapun ya apabila kita sebagai guru, sebagai murid misalnya, atau sebagai anak menyambut orang tua kita dengan cara berdiri, menyambut guru kita yang datang dengan cara berdiri, maka itu tidak bermasalah. Nah, yang dikhawatirkan ya ketika kita suka orang lain berdiri menyambut kita, yang dikhawatirkan adalah munculnya sikap angkuh, sombong, takabur, ujub di dalam hati kita yang itu bisa menghanguskan amalan-amalan kita dan menjadikan kita berada di titik rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa ammalin hina'u famanhiyun anhu. Adapun membungkuk maka itu dilarang. Nah, di sini dilarang. Di sini dilarang. Bisa dipahami di sini yang dilarang maksudnya adalah dari sisi peribadatan maka hukumnya haram. Ketika kita membungkuk untuk menyambut seseorang dengan penuh takzim, pengagungan dan penghinaan diri kita kepadanya. Itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita rukuk. Adapun apabila yang dimaksud di sini adalah membungkuk dengan atas nama adat istiadat ya, membungkuk atas nama istiadat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di Jepang misalnya, atau yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia, di beberapa wilayah atau tempat di Indonesia itu membungkuk menjadi sebuah tradisi yang sangat biasa. Nah, maka dalam hal ini Allah Ta'ala alam Al-Imam An-Nawawi mengatakan hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Akan tetapi ya sekali lagi jika dalam suatu masyarakat hal tersebut menjadi sebuah tradisi yang mana apabila seorang yang dianggap memiliki keilmuan tidak melakukannya dan itu bisa menyebabkan kemudaratan, ya dakwahnya tidak diterima misalnya, atau apa namanya dia dicap sebagai orang yang tidak memiliki adab di tengah-tengah masyarakatnya sehingga masyarakat tidak mau mendengarkan dia lagi, maka pada beberapa keadaan yang sangat terbatas itu wallahu taala mungkin bisa dilakukan sebagai bentuk apa namanya sebagai bentuk kita eh,
sebagai bentuk kita mengikuti adat istiadat masyarakat di tempat kita. Tapi sekali lagi ya, ini kita berbicara membungkuk dalam konteks adat istiadat, bukan membungkuk dalam konteks ibadah. Kalau kita berbicara membungkuk dalam konteks ibadah, maka sepakat hukumnya ulama bahwasanya itu adalah haram dan hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab yang lainnya adalah ayasuna yarda akhihi al-muslim wa nafsihi wa malihi an dhulmil ghair wa yunadiru dunahu wa yansuruh. Di antara bentuk yang lainnya adalah menjaga kehormatan jiwa dan harta diri sendiri. Demikian juga kita menjaga kehormatan jiwa dan harta orang lain sesama muslim. Dan apabila ada orang yang mengganggunya, salah satu di antara tiga tersebut, maka kita berusaha untuk menolongnya. Di antara adab yang lainnya adalah idza tuliya bi syarrin fayan bagi an yujamilahu wa yattaqi. Nah, apabila kita seorang muslim apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang buruk, fayan bagi an yujamilahu, nah, berusaha untuk basa-basi. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, karena disebabkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini ada kisah bahwasanya Ibunda Aisyah pernah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut satu orang. Orang itu mau datang kepada Rasulullah, minta izin untuk masuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bisa akul asyirah. Ya, orang buruk ini yang akan masuk ini. Mendengar hal itu, Aisyah pun eh, berusaha untuk melihat bagaimana interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang itu. Kemudian orang itu pun masuk, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengannya biasa saja, dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku dengan baik, sangat baik. Jadi kadang pada beberapa tempat kita tahu orang ini adalah orang yang buruk, tapi apabila kita ya reverse keburukannya, kita berusaha untuk apa namanya melawan keburukannya tersebut dengan cara yang tidak hikmah, maka akan muncul kemudaratan yang lebih besar. Oleh karenanya, ya orang ini mungkin buruk, datang kepada kita, kita perlakukan dengan baik, walaupun hati kita tidak menyukainya, walaupun hati kita membencinya, dan tahu bahwasanya orang ini adalah orang yang buruk. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk meminimalisir kemudaratannya. Allah Ta'ala. Istadzan rajulun al Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Kita langkahi saja. Waqala Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah ini adalah salah satu anak daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi al-Hanafiyah ini adalah ibunya. Jadi Muhammad ibn Hanafiyah, Muhammad ini disandarkan kepada ibunya, yaitu al-Hanafiyah. Laisa bihakimin man lam yu'ashirun bil ma'ruf wan la yajid min mu'asyaratihi budda hatta yaj'al Allah azza wa jalla lahu faraja. Nah, orang yang arif ya, bukan orang yang arif bijaksana, man lam yu'ashir bil ma'ruf. Orang yang tidak berinteraksi, tidak bergaul dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Man la yajidu min mu'asyaratihi budda. Jadi bukan orang arif ya, orang yang bijaksana ketika kita pilih-pilih dalam berinteraksi dengan orang lain. Apalagi orang itu bukan orang yang baik atau orang yang kita inginkan. Kita hanya berinteraksi dengan dia karena kita terpaksa, karena tidak ada jalan lain, atau memang sudah suatu keharusan. Misalnya dia adalah keluarga kita, dia adalah tetangga kita, dan kita tahu dia orang buruk, tapi kita harus berinteraksi dengan dia, mau tidak mau, ya. Dan ketika kita menolak interaksi, maka kata beliau di sini adalah kita bukan orang yang hakim, bukan orang yang bijaksana lagi arif. Hatta yaj'alallahu azza wa jalla lahu faraja. Sabar sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan eh, jalan keluar bagimu. Wa minha di antara adab yang lainnya adalah an yajtanima mukhalatatal agniya, menghindari ini terutama para ulama ini ya, menghindari senantiasa bercampur dengan orang kaya, wa yakhtalit bil masakin, dan hendaknya bercampur dengan orang-orang miskin. Ini afdalnya orang-orang berilmu itu, orang-orang para ulama, para kiai, para ustadz, itu afdalnya ya circle-nya itu bukan orang-orang kaya. Circle-nya, maksud saya circle di sini adalah orang-orang dekat, orang-orang yang sering ketemu, adalah orang-orang miskin, orang-orang papa, orang-orang yang membutuhkan. Wa yuhsinu ilal aitam, dan berlaku baik kepada para anak yatim. Wa minha iyadatu mardahum. Dan di antara adab yang lainnya adalah
mengunjungi orang sakit. Dan di sini beliau menyebutkan beberapa adab. Di antara adabnya adalah an yada'a yadahu 'alal marid, meletakkan tangan pada tubuh orang yang sakit. Ini tentunya apabila sesama mahram ya, atau ini adalah sesama laki-laki atau sama perempuan misalnya, atau anak-anak. Dan sekali lagi apabila ini terhindar daripada fitnah. Apabila dikhawatirkan fitnah maka jangan dilakukan. Diletakkan tangannya wa yas'alu yas'aluhu kaifahu, dan eh, menanyakan bagaimana kabarnya, wa yukhaffiful julus. Jangan terlalu lama juga ketika kita mengunjungi orang sakit, karena orang sakit butuh istirahat. Wa yudhiru riqqah, dan menampakkan rasa iba kita kepada orang tersebut. Kepedulian kita menampakkan itu. Jangan sombong, jangan angkuh mentang-mentang sehat. Yang mentang-mentang kita tidak ditimpa musibah, sementara saudara kita ditimpa musibah, maka kita angkuh. Apalagi sok menasehati, itu kan sudah saya kasih tahu begini begitu dan seterusnya. Apalagi mengomel di sana. Waliyadzubillah, jangan dilakukan. Wa yad'u lahu bil afiyah. Doakan supaya cepat sembuh. Wa yaghuddul basara an auratil makan. Apabila misalnya yang bersangkutan dirawat di rumahnya, maka mata jangan jelalatan. Jangan lihat perabotannya, jangan lihat kanan kiri. Fokus pada orang yang sakitnya saja. Mata jangan jelalatan ke sana kemari. Kemudian beliau menyebutkan adab orang yang sakit. Wa yastahibu lil maridi an yaf'ala ma akhrajahu Muslimun fi afradihi. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadis Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Utsman bin Abil As, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Jadi Utsman bin Abil As pernah mengeluhkan penyakit yang ada pada dirinya ketika dia masuk dalam Islam. Semenjak dia masuk Islam ada rasa sakit di tubuhnya. Maka Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Da'yadaka 'alal ladzi ya'lam min jasadika wa qul." Yang mana yang sakit, letakkan tangan di situ, kemudian berdoalah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian sebutkan 7 kali, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Begitu. Selama sebanyak 7 kali apabila kita merasakan sakit di tubuh kita. Wa jumlatu adabil marid husnul husnus sabar. Intinya ya, orang yang sakit itu husnus sabar, bersabar dengan kesabaran yang baik. Wa qillatu syakwa, jangan terlalu banyak mengeluh. Wa tadajjur, merasa tidak nyaman, ya, merasa tidak menerima takdir. Wal faza'u ila du'a, dan memperbanyak doa. Sudah tidak bisa lagi, ini badan titipan dari Allah, bukan milik kita. Badan kita ini milik Allah, dan dia adalah hamba Allah. Seluruh urat, seluruh syaraf, seluruh sel yang ada dalam tubuh kita itu menurut pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu urat saja dikatakan Allah bengkok, maka dia akan bengkok. Dan itu akan menjadikan kita sakit. Urat yang harusnya bengkok kata Allah kaku dan lurus, maka itu juga akan membuat kita sakit. Maka kita kembali kepada zat yang memiliki kita, yang mengatur seluruh tubuh kita. Baik hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar pada diri kita, itu semuanya tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah perintahkan mereka untuk bergerak, maka dia akan bergerak. Allah perintahkan dia sembuh, maka dia akan sembuh. Maka hal yang harus dan senantiasa dilakukan oleh orang yang sakit, sakit apapun itu, bahkan sakit yang sangat ringan, langsung kembali kepada Allah dan berdoa memohon kesembuhan. Wa tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan tawakal penuh kepadanya. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Ikhwani fillah, insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana kita, adab-adab kita saat kita mengantarkan jenazah. Karena tadi sudah membahas tentang adab orang sakit ya. Dan kemudian kita akan berpindah pada pembahasan yang berikutnya tentang hak-hak tetangga. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.